warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafira Salsabila dengan NIM 24046220 11013 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi dana zakat, akuntansi dana kebajikan, serta ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah pada transaksi pinjaman card. Materi ini penting karena dalam akuntansi syariah, pelaporan keuangan tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan kinerja keuangan saja, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan fungsi sosial lembaga. Baiklah, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu akuntansi dana zakat. Dana zakat merupakan dana wajib yang dihimpun dari muzaki dan disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah. Karena sifatnya wajib dan penggunaannya telah ditentukan, maka dana zakat harus dipisahkan dari dana lain dan tidak boleh digunakan secara bebas. Dalam akuntansi, dana zakat diakui pada saat diterima, baik dalam bentuk kas maupun non-kas. Jika zakat diterima dalam bentuk non-kas, maka pengukurannya menggunakan nilai wajar pada saat penerimaan zakat tersebut. Penyaluran dana zakat kepada mustahik dicatat sebagai pengurangan dana zakat, bukan sebagai beban operasional. Dana zakat kemudian disajikan dalam laporan keuangan melalui laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang mana bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akuntansi dana kebajikan. Selain dana zakat, lembaga syariah juga mengelola dana kebajikan. Dana kebajikan merupakan dana sosial yang bersifat sukarela, seperti infak, sedekah, serta dana sosial lainnya. Sumber dana kebajikan dapat berasal dari infak dan sedekah, denda keterlambatan yang tidak bersifat riba, serta pendapatan non-halal yang wajib dipisahkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial. Dalam pencatatan akuntansi, dana kebajikan diakui saat diterima dan dicatat terpisah dari dana zakat maupun dana operasional. Penggunaan dana kebajikan ditujukan untuk kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan, dan seringkali digunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan card. Dana kebajikan disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui dengan jelas asal dan pemanfaatan dana kebajikan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep dan ketentuan syar'i transaksi card. Card adalah akad pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kewajiban mengembalikan sebesar pokok pinjaman tanpa adanya tambahan imbalan atau riba. Tujuan utama card adalah tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, dalam ketentuan syar'i transaksi card harus yang pertama bebas dari unsur riba, yang kedua tidak mensyaratkan tambahan pengembalian, yang ketiga tidak memberikan manfaat ekonomi bagi pemberi pinjaman. Apabila penerima pinjaman memberikan tambahan secara sukarela, hal tersebut diperbolehkan selama tidak diperjanjikan di awal akad. Baiklah, materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat transaksi card. Transaksi card memiliki 4 rukun, yaitu pemberi pinjaman atau mukrid, yang kedua penerima pinjaman atau muktarid, yang ketiga objek pinjaman yang jelas jumlahnya, yang keempat akad yang sah melalui ijab dan kabul. Syarat sah card antara lain kedua pihak cakap hukum, objek pinjaman jelas, dan tidak ada persyaratan tambahan yang menguntungkan salah satu pihak. Selanjutnya, akuntansi transaksi card. Dalam pencatatan akuntansi, saat dana card disalurkan, transaksi tersebut dicatat sebagai piutang card, bukan sebagai beban atau investasi. Ketika pinjaman dikembalikan, piutang card berjumlah sebesar jumlah yang diterima. Jadi, tidak ada pendapatan yang diakui dari transaksi card karena
card ini bersifat sosial. Jika terjadi gagal bayar, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui penghapusan piutang menggunakan dana kebajikan dan tidak boleh menggunakan dana zakat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengawasan syariah. Untuk memastikan seluruh transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau disebut dengan DPS. Peran DPS meliputi yang pertama mengawasi akad dan implementasi transaksi, yang kedua memastikan sumber dan penggunaan dana sesuai syariah, dan yang ketiga memberikan rekomendasi apabila terjadi penyimpangan. Pengawasan syariah ini penting agar transaksi tidak hanya sah secara akuntansi, tetapi juga halal dan adil secara syariah. Baiklah, kesimpulannya, dana zakat dan dana kebajikan memiliki karakteristik serta perlakuan akuntansi yang berbeda-beda. Transaksi card merupakan pembiayaan sosial yang harus bebas riba dan diawasi secara syariah. Melalui penerapan akuntansi dan pengawasan syariah yang tepat, lembaga keuangan syariah dapat menjalankan fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial secara seimbang. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.